سبيل الدموع سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kembali kita bertemu dalam kajian khusus ibadah Ramadan, yaitu tentang tadarus, yang temanya hari ini adalah hakikat tadarus. Bahwa ini sudah sering kita dengar, sering kita laksanakan sehari-hari. Tadarus itu adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena kita diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tak sekedar hanya percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Ya, ini bagaimana yang telah jelaskan waktu pertemuan yang sebelumnya, bahwa yang namanya iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati, wal iqraru bil lisan, membenarkan, mengikrarkan dengan ucapan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dan sekarang kita buktikan bahwa kita beriman kepada Al-Quran dengan cara tadarus Al-Quran. Dengan cara tadarus Al-Quran. Dan hal ini banyak terjadi apalagi kalau di bulan Ramadan. Ya Bu, jadi orang teh aya anu tadarusan terus selama Ramadan, aya anu tidur terus. Ya, jadi menghabiskan waktu-waktu saum, waktu-waktu ibadah bulan Ramadan ada dengan tadarus, ada dengan tidur terus. Ya, mungkin hari ini suasana sedikit berbeda dikarenakan adanya dampak COVID-19. Gara-gara virus corona, yang biasanya ibu-ibu tadarusan di rumah, di masjid, ya biasanya tadarusan bareng-bareng di masjid, sekarang gara-gara corona terpaksa tadarusannya masing-masing di rumah. Walaupun tadarusannya di rumah, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk tadarus Al-Quran. Bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah hadis sahih, karena Rasulullah SAW itu biasa selalu menjadi orang yang ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi itu lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Hina yalqa Jibril, ketika Jibril sering menjumpai Nabi. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril biasa menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisul Quran. Jibril datang kepada Nabi setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril, maka sungguh Rasulullah SAW ketika sering dijumpai oleh Jibril, dia ajwadu bil khair, dia adalah orang yang sangat lembut, semangat untuk berbuat kebaikan. Minarihil mursalah, bahkan lebih lembut, lebih baik, lebih semangat, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Itu semangatnya Nabi dalam berbuat baik di bulan Ramadan. Di sana dalam hadis tersebut ada kalimat Jibril senantiasa mendatangi Nabi fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan untuk yudarisul Quran, untuk tadarus Al-Quran, Berarti amalan tadarus Al-Quran ini adalah amalan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan.
Buktinya apa? Nabi setiap malam di bulan Ramadan sering tadarus Al-Quran. Apakah di luar bulan Ramadan Nabi tidak tadarus? Di luar Ramadan pun Nabi tadarus. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Nabi lebih intensif, lebih semangat untuk tadarus Al-Quran. Makanya tidak heran jika banyak di masjid-masjid jika masuk bulan Ramadan, mereka suka ada kajian tadarus Al-Quran. Sampai-sampai 1 bulan hatam Al-Quran. 1 bulan hatam Al-Quran. Saking semangatnya umat darus Al-Quran. Itu sangat bagus. Itu sangat baik. Untuk musibah kita pada bulan Ramadan tahun ini, kita tidak bisa menikmati tadarus Al-Quran seperti biasanya. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya Bu ya. Kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, ternyata tadarus itu berasal dari kata-kata darosa. Darosa. Satu akar kata dengan madrasah, mudarris. Ya, tadarus itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata darosa. Ada darosa, ada artinya belajar. Makanya seorang pelajar disebut daris. Seorang pengajar disebut mudarris. Ya, tempat belajar disebut madrasah. Gitu. Jadi pada akar katanya ada dalam bahasa Arab ambil dari kata-kata belajar. Makanya tadi dalam bahasa Arab Nabi bertemu Jibril menemui Nabi setiap bulan Ramadan yudarisuhul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Yudarisu pakai wajan darosa. Yudarisu yang artinya itu saling mempelajari. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada kalimat panjang darosa, tadarosa, itu artinya saling. Makanya kadang-kadang Jibril yang membaca, Nabi yang mendengarkan Al-Quran. Kadang-kadang Nabi yang membaca, Jibril yang mendengarkan. Jibril yang membaca, Nabi yang mendengarkan. Karena kalau dulu ya Bu, kalau dulu kan Nabi nggak bisa baca, disebut dengan istilah ummi. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Allah mengirimkan kepada sekelompok kaum umat yang ummi, tangan orang yang ummi, dalam artian yang tidak bisa baca tulis. Disinilah Nabi mendengarkan Al-Quran, Nabi membacakan Al-Quran, bergantian dengan malaikat Jibril. Makanya diambil dari kata-kata darosa, mempelajari. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kitab, ternyata yang namanya tadabbur itu bukan sekedar mempelajari. Maknanya sangat luas. Tidak sekedar membaca. Tidak sekedar membaca, tapi maknanya sangat luas. Makanya dalam kitab Al-Quran seperti sesuatu yang terhapus. Itu seperti sesuatu yang terhapus kemudian dipindahkan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks tadarusnya Jibril dengan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad itu mendengarkan kata-kata Jibril, kemudian Nabi mengikuti sampai Nabi itu menghafalnya. Hari kita Ar-Raghib Al-Asfahani seperti kita Quran, kemudian Al-Quran tersebut membacanya atan qadha lihifdihi, sampai Al-Quran itu kita pahami, sampai Al-Quran itu kita hafal. Itu tadarus dalam versi malaikat Jibril dengan Rasulullah. Di Nabi itu mendengarkan Jibril, memperhatikan setiap lafaz yang dibacakan oleh malaikat Jibril, sampai-sampai ketika Nabi sudah paham, lalu Nabi mengikutinya, memahaminya,
dan Nabi pun paham. Itu tadarus. Kata Allah, ya Muhammad, la tuharrik lisanaka litajala bih. Jangan kau cepat-cepat menggerakkan lisanmu karena untuk menguasai Al-Quran. Kalam. Cakap. Nah, Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kata Allah. Sungguh kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran dan membacakan Al-Quran. Al-Quran itu dibaca. Fa'idha qara'nahu fattabi qur'anah. Maka apabila kami membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka ikutilah bacaannya. Summa inna alaina bayanah. Kemudian tugas kamilah menjelaskan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, proses tadarus itu yang pertama, ya Allah melarang la tuharrik. Nabi Muhammad mencepat-cepatkan bacaan karena ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Maka kata Allah, la tuharrik lisanaka litajala bih. Janganlah engkau cepat-cepat menggerakkan lisan karena ingin cepat-cepat menguasainya. Mungkin kalau konteks kita hari ini, ya banyak orang yang gara-gara ingin cepat hatam, dan cepat hataman Quran, karena mengejar Ramadan yang 30 hari, maka ngebut baca Al-Qurannya sampai dilabrak kaidah tahsinnya, dilabrak kaidah tajwidnya. Maka itu tidak sesuai dengan yang Allah firmankan. Ya, jadi kalau baca Al-Quran gancang-gancang itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak diperhatikan tajwidnya, maka Allah melarang hal itu. Karena yang namanya tadarus, ya, membacanya ka'annahu anadahu, dia menundukkan Al-Quran sampai Al-Quran itu tunduk lihibdihi, sampai Al-Quran itu mudah untuk dia hafal. Itu. Selanjutnya, jadi tadi kata Syekh Raghib Al-Asfahani, yang namanya tadarus itu membacanya, mempelajarinya, menundukkannya, melawannya sampai Al-Quran mudah dihafal. Ya, itu seperti yang dikatakan juga oleh para ulama yang lain, seperti oleh Ar-Raghib, oleh Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, yang artinya intinya Al-Quran itu mengambil asar, mengambil tulisan-tulisan sampai memindahkan yang tadinya di dalam mushaf menjadi dalam ingatan, baik berupa hafalan atau pemahaman, yang dengan hafal itu bisa diamalkan. Karena Al-Quran bukan koran yang sekedar dibaca aja, tapi Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus kita amalkan. Makanya saking seringnya para sahabat tadarus Al-Quran, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah bersama Jibril, ketika Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, lalu Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat, maka proses membaca itu dengan perlahan-lahan, dengan dipahami, dengan dihafal. Yang tadinya Nabi Muhammad belum hafal apa-apa karena memang ummi, dia bisa membaca, karena benar-benar para sahabat, ya, sebagaimana Rasulullah, mereka membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran an zuhri qalbin, melalui hafalan-hafalan mereka, membaca Al-Quran melalui hafalan-hafalan mereka sampai mereka hafal. Kenapa? Nah, di sini disebutkan oleh Ar-Raghib, ya, ketika orang tadarus itu artinya tanawaltu asarahu bil hibti, dia mengambil bekas, dia mengambil asar yang ada dalam Al-Quran itu melalui hafalan, melalui dihafal. Dengan cara apa? Dengan cara bimudawamatil qiraah, dengan cara mendawamkan membaca Al-Quran. Maka senah ubiro an idamatil qiraah, diungkapkan yang dimaksud dengan mendawamkan membaca Al-Quran itu disebut tadars.
Itu disebut dengan dars, disebut dengan tadarus, disebut dengan ngadars. Makanya para sahabat itu biasanya hafal Quran gara-gara seringnya berinteraksi dengan Al-Quran, baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Seringnya membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat interaksi para sahabat dengan Al-Quran itu seperti interaksi kita dengan media hari ini, dengan HP, dengan TV. Jadi kalau dulu para sahabat mah sering sedikit-sedikit baca Quran, sedikit-sedikit tadarus Al-Quran, sedikit-sedikit hafalin Quran, maka tidak salah kalau banyak para sahabat hafal Al-Quran. Tidak heran. Gitu. Kenapa? Karena sering dibaca, didengar. Nah, lama-kelamaan kalau sering didengar, sering dibaca, sering dipraktekkan, lama-lama akan hafal. Beda dengan yang didiamkan saja. Kalau baca Qurannya setahun sekali, Ramadan hungkul. Kalau baca Al-Qurannya cuman ketika ada waktu luang, mungkin Al-Quran hanya sebatas sampai tenggorokan kita saja. Makanya dengan momentum Ramadan di rumah ini, ya, ketika kita Ramadan hanya di rumah, sehingga peluang beramal solehnya sebetulnya sangat besar bagi kita untuk mentargetkan tadarus kita. Makanya kata Ar-Raghib yang dimaksud dengan tadarus, dia mendawamkan baca Al-Quran dan diungkapkan dengan idawamatul qiraah, terus menerus, rutin sampai dia mudah membaca dan menghafalnya. Itu tadarus. Maka jadikan bulan Ramadan di rumah ini untuk mencapai target-target tadarus kita dengan cara membaca Al-Quran. Yang kedua, sudah dibaca, dihafalkan sebisa kita, semampu kita. Yang ketiga, difahami kata per kata, makna per makna. Maka Al-Quran akan sampai ke dalam hati kita, akan menjadi syifa'ul lima fi syudur, akan menjadi obat terhadap apa yang ada dalam hati kita, obat dari segala macam penyakit kita. Gitu. Terus dalam kondisi kita hari ini, ya, tadarus itu misalnya kalau di rumah, kalau di masjid kan gantian, ibu-ibu baca, seorang yang lain memperhatikan, ya, lalu kalau salah dibenarkan. Itu tadarus seperti Jibril dan malaikat, seperti Jibril dan Nabi Muhammad. Nabi membaca, Jibril yang membenarkan dan mendengarkan. Memang itulah tadarus, konsep malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Mungkin kalau di rumah kita bisa baca bersama istri kita, kalau ibu bersama suami ibu membaca, gitu kan, dibenarkan. Kalau bacanya salah sedikit dibenarkan. Lama kelamaan akan ada peningkatan. Itu tadarus. Jadi jangan sekedar baca Al-Quran kemudian pahala-hala khatam, tapi kaidah-kaidahnya banyak yang dilabrak. Ya, jadi kalem ya Bu. Yang penting mah tentram, tenang, nyaman. Karena dulu ada yang ibu-ibu pernah ngobrol sama saya, Bu, kumaha Al-Quran? Alhamdulillah Pak Ustaz, Al-Quran atas hatam Ramadan ayeuna. Kumaha Bu waraosanana hatam teh? Alhamdulillah plong. Jadi yang mereka kejar hatam dan plong, bukan menyejukkan ke dalam hati kita, menenteramkan ke dalam hati kita. Ya, dulu ada sahabat yang namanya Abdullah bin Amr. Ada sahabat yang namanya Abdullah bin Amr. Kemudian dia datang kepada Nabi.
Ya Rasulullah, aku akan baca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra Al-Quran sakhran. Kata Nabi, bacalah Al-Quran 1 bulan. Bacalah Al-Quran 1 bulan. Gitu. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr, inni ajidu quwwah. Ya Rasulullah, aku punya kekuatan. Aku bisa baca lebih daripada itu. Aku bisa lebih baca daripada itu. Gitu. Kata Nabi, Iqra'il Qur'an. Bacalah Al-Quran selama syab'in, dalam 7 hari. Wala tajid ala talika, jangan lebih daripada itu. Bacalah Al-Quran dalam 7 hari, jangan lebih daripada itu. Baca Al-Quran 7 hari, jangan lebih daripada itu. Jadi Nabi itu mengajarkan para sahabat bahwa minimal para sahabat itu menghatamkan Quran dalam sebulan itu 1 kali. Jadi kalau kata Nabi, bacalah Al-Quran selama sebulan, berarti 1 juz 1 hari. Yang dikenal dengan istilah sekarang, one day, one juz. One day, one juz. Bukan karena Abdullah bin Amr ini orangnya antusias, maka dia mengatakan, aku bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, bacalah Al-Quran selama 7 hari. Jangan lebih daripada itu. Karena mungkin takutnya bosan kalau sering-sering. Gitu. Jadi Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bahwa para sahabat membaca Al-Quran itu dalam sehari mayoritas 1 juz sampai 5 juz. Berarti itu membutuhkan waktu dalam sehari 1 sampai 5 jam. Luar biasa sekali. Karena dalam satu keterangan bahwa Utsman bin Affan saja pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali sholat tahajud. Luar biasa. Terus dalam keterangan lain bahwa Imam Syafi'i di bulan Ramadan pernah menamatkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Jadi ada keterangan yang menerangkan bahwa Imam Syafi'i pernah dalam Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti kalau 60 kali dalam 1 bulan Ramadan, berarti 1 kali itu mereka menghatamkan, Imam Syafi'i menghatamkan dalam 1 hari 2 kali khatam. Saking besarnya pahala membaca Al-Quran, mereka senang. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Makanya dalam hadis lain disebutkan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling mentadarusi satu sama lain di antara mereka. Ya, dalam syarah hadis disebutkan naqashu bainahum. Mereka mendiskusikan isi Al-Quran. Tidak satu kaum berkumpul di rumah Allah membaca Al-Quran dan saling mendiskusikan Al-Quran. Maka kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan kepada dia akan turun ketenangan, ketentraman. Al-Quran akan menjadi sumber ketentraman bagi dia. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatum rahmah. Dia akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sampai Allah menyatakan, aku cinta kepada dia yang membaca Al-Quran. Aku cinta kepada dia yang tadarus Al-Quran. Aku cinta dia yang mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Aku cinta kepada dia yang mendalami Al-Quran. Gitu. Terus kata Nabi, wa haffathumul malaikah. Sampai-sampai malaikat pun menaungi mereka yang membaca Al-Quran, yang tadarus Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Sampai-sampai Allah memuji-muji mereka
di hadapan para penduduk langit bahwa hambaku si fulan sedang tadarus Al-Quran, hambaku si fulan sedang mendalami, mempelajari Al-Quran. Makanya tadi dengan tadarus akan dapat minimal 4 hal. Ya, ketenangan, rahmat, doa malaikat, dan pujian Allah di hadapan para penduduk langit. Bagi ayat hadis-hadis yang lain tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nabi pernah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya, para pembelajarnya. Ya, semakin banyak membaca, semakin banyak mentadaburi, maka semakin banyak pahalanya. Makanya jangan salah jika satu-satunya sumber keterangan adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah mengingatkan kita, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram, hatimu akan tenang. Ya. Ingat Allah, dan sebaik-baiknya adalah ingat kepada Allah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Gitu. Makanya dalam Al-Quran ayat lain bahwa Nabi Muhammad dalam sebuah ayat surah Ali Imran ayat ke-79, Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, maka li basyarin an yu'tiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwah. Ya, tidak layak, tidak mungkin bagi seorang manusia yang Allah berikan kepada dia kitab, yang Allah berikan kepada dia hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata summa yaqula linnas, mengatakan kepada manusia, kunu ibadah min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku selain hamba-hamba Allah. Jadi tidak mungkin, kata Allah, ada seorang nabi yang mengatakan sembah aku, tidak mungkin. Tapi semua nabi akan mengatakan kepada umatnya, walakin kunu robbaniyin. Tapi semua nabi akan mengatakan kepada umatnya, jadilah kalian robbaniyin, orang-orang yang rabbani, orang-orang yang robbani. Ya, jadi robbani bukan bajunya pakai baju rabbani, tapi kata Allah, jadilah kamu orang-orang yang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian selalu mempelajari Al-Quran, menjadi kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian selalu mentadarusi Al-Quran itu. Jadi kata Allah bahwa semua nabi ajakannya sama, kunu robbaniyin, jadilah kamu orang-orang yang rabbani, yang tunduk patuh terhadap aturan Allah, dengan sebab tu'allimunal kitab, kamu selalu mempelajari Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu selalu mentadarusi Al-Quran tersebut. Kata Ad-Duhaq dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan tu'allimunal kitab adalah kamu selalu mempelajari Al-Quran. Hakun ala man ta'allamal Quran, sebuah kemestian bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan dimaksud dengan tadrusun, tadarus di sana adalah tahfadzuna al-fadhahu, selalu menghafal setiap lafaz-lafaz. Itu tadarus. Ya. Terus tadarus itu dalam istilah kita ada banyak, ya. Tadarus itu dalam istilah kita ada istilahnya, ada beberapa macam model tadarus. Yang pertama ada yang disebut dengan qiraah, atau yang sering kita dengar adalah iqra qiraah. Kalau qiraah itu artinya membaca, iqra. Jadi mau tahu maknanya, mau paham maknanya, itu namanya iqra qiraah. Itu. Jadi qiraah itu membaca. Makanya ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah. Ya Bu, dia membaca itu mau dia paham mau tidak paham, mau bacaannya bagus atau bacaannya kurang bagus, mau lancar mau terbata-bata, tadarus model qiraah ini dapat pahala sama. Bedanya kalau orang yang terbata-bata, kata Nabi, dia akan dapat 2 pahala. Sedangkan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, paham terhadap Al-Quran, ma'asafaratul karamil bararah, dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti pada hari kiamat nanti, selalu dinaungi oleh malaikat. Jadi baca Al-Quran, kalau jelek tidak rugi, terbata-bata dapat 2 pahala. Bagus bacaannya, paham, mendapatkan kemuliaan bersama malaikat. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Waladhi yatata'ta'u bahwa alaih syakun, sedangkan orang yang membacanya terbata-bata, merasa sulit, walau ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala berusaha membaca, dan pahala terus mempelajarinya. Jadi jangan punya anggapan bahwa tenanaon goreng oge dapat 2 pahala, tapi dia nggak mau belajar lagi. Tapi ketika kita menyadari bahwa bacaan kita masih kurang baik atau masih belum sesuai dengan kaidah, maka kita belajar lagi. Seandainya bacaan kita salah pun, kita tetap mendapatkan paham. Yang salah itu adalah ketika kita tahu bahwa kita itu jelek bacaannya, kurang bagus bacaannya, dan kita tidak mau membaca, tidak mau mempelajarinya lagi. Dan baca Al-Quran itu harus tartil. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Mujammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Ya, warattil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil, dengan secara perlahan-lahan. Tartil itu dalam bahasa Arab disebutnya husnu tanassuki syai'. Ya, seperti menyusun sesuatu dengan rapi. Itu dalam kamus Lisanul Arab. Disebut dengan tadi itu baca seperti menyusun sesuatu dengan rapi. Maksudnya apa? Iqra'il Qur'an ala tamahulin. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ma'a tabyinil huruf, disertai dengan jelasnya mengucapkan huruf-hurufnya. Wayat fa'inau yakunu aunan ala fahmil Quran wa tadabburi. Maka dengan membaca Al-Quran dengan tartil, itu akan lebih memudahkan, membantu kita untuk memahami dan membaca Al-Quran. Jadi gitu. Jadi yang pertama disebut qiraah, membaca dengan perlahan-lahan. Qira'a. Itu ya. Yang kedua, yang disebut dengan tadarus Al-Quran, dalam model yang lain itu disebut dengan istilah tilawah. Di ragam belajar Al-Quran yang kedua adalah dengan tilawah. Tilawah itu berasal dari kata-kata talayat selu tilawatan, yang artinya itu mengikuti tabi'ahu. Maka kalau kita sering mengatakan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, jadi bisa bahwa tilawah diartikan membaca, karena kita mengikuti setiap huruf dan huruf, kata apa? Kata. Tapi dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Al-Fadil Quran, benemas dengan tilawah itu di samping dengan membaca, bukan hanya sekedar membaca. Wadhalika tarotan bil jismi. Kadang-kadang itu tilawah itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Wa tarotan bil iktida bil hukmi, dan kadang-kadang adalah sikap menjalankan hukum.
Jadi tilawah itu kata para ulama di samping membaca plus harus difahami, harus diamalkan, itu tilawah. Makanya dalam Al-Qur'annya, dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamas innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Semua orang-orang yang yatluna, mentilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, kitab Allah, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari apa yang kami berikan kepada mereka, sirran, secara terang-terang, sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, wa alaniyah, atau secara terang-terangan, yarjuna, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan tijarah, sebuah perdagangan dan tabur yang tidak akan pernah rugi, yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut. Dikatakan Allah dalam Al-Qasad Fatir ayat 29 tersebut bahwa orang yang mentilawah Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan kerugian di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan mereka lah yang tidak akan rugi selama-lamanya. Itu yang begitu kalau meninggalkan tilawah. Di dalam Al-Quran, buat tilawah itu tidak sekedar membaca, tapi membaca bisa disebut tilawah karena mengikuti kata per kata. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pun ayat 121 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab, yatslunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah, memahami kata per kata, makna per makna. Ya, karena kalau bahaya kalau baca tapi tidak paham, baca tapi tidak dihayati, bahaya. Ada imam dulu di sebuah masjid, dia gara-gara mungkin kurang khusyuk dalam membaca Al-Quran, mungkin tilawahnya tidak dipahami dengan benar, maka ketika baca Al-Quran si imam baca walatulin 2 kali, Bu. Atas waktu itu si imam baca surat Al-Fatihah waktu rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus pas rakaat pertama dia baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Si makmum amin. Kata si makmum, kok saya aminnya 2 kali? Ternyata si imam nang ngalamun, si makmum nang ngalamun. Jadi yang harusnya wa arsala 'alaihim tu nambah biasa, si imam kalakah wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 2 kali nyebut waladdallin. Itu sholat semuanya kacau. Gara-gara si imam ngalamun. Mungkin karena kurang tilawah tadi. Ya. Makanya tadi tilawah itu baca, dipahami. Itu tilawah. Gitu. Terus pernah juga pada waktu salat Idul Fitri ini, Bu, luar biasa. Mungkin imamnya karena gara gemper, sampai si makmum pun gara-gara mungkin tidak tahu aturan bagaimana cara mengingatkan imam sholat, jadi semuanya salah. Di suatu lapangan pernah ada yang sholat id, pas takbir yang kedua, rakaat kedua, si imamnya kalau sudah beres takbir, si imamnya waktu rakaat kedua baca surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Kata si makmumnya, subhanallah. Ini surat Idul Fitri, Bu.
Si imamnya kaget, ruas, nah jauh subhanallah subhanallah dia. Lalu baru ayat pertama dan dia baca lagi. Walaili idza yaghsha. Si makmum subhanallah, semakin kaget. Maka si imam berpikir mungkin ada yang salah bacaan al-lail saya. Kemudian dia baca lagi. Walaili idza yaghsha. Subhanallah. Sudah dipelankan tetap salah. Si makmum cuman subhanallahan saja, tidak membenarkan bacaan imam. Maka tiba-tiba ada orang yang membatalkan sholatnya, dia ke depan imam sambil berteriak di pinggir, dia mengatakan, "Hei imam, Al-Fatihah tinggalun." Akhirnya semua orang yang hadir pada waktu itu cuma tertawa. Kenapa tertawa? Ternyata si imam ini bukan salah al-lailnya, tapi lupa baca surah Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Tapi si makmum tidak tahu bagaimana cara membenarkan. Kalakah subhanallah subhanallah. Harusnya membaca Al-Fatihah si makmumnya. Maka ada seorang maju ke depan dan mengatakan, "Hei imam, bacaan Al-Fatihah mana acan?" Jadi WKB seserian. Semuanya ketawa dan akhirnya sholat Idul Fitrinya diulangi lagi. Ini ciri. Ketika kita kurang konsentrasi, kurang tilawah, mungkin ini menyebabkan ketidakhusyuan kita dalam sholat, ketidakhusyuan kita dalam membaca Al-Quran. Itu tilawah. Jadi yang pertama, Iqra, dalilnya surah Al-Isra ayat 106, Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, tilawah, dalilnya surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Surat Fatir ayat 29, Al-Baqarah ayat 121. Yang ketiga, kita harus tadarus Al-Quran dengan konsep seperti yang Nabi ajarkan pada para sahabat dan malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi Muhammad, itu dengan menghafal Al-Quran. Ya, yaitu dengan menghafal, dengan tahfidzul Quran, menjaga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kami sudah mudahkan Al-Quran. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maksudnya apa? Kami qad yassarahu Allahu hifdhahu wa ma'nahu. Sungguh Allah telah mudahkan untuk menghafal Quran dan untuk memahami Al-Quran makna per makna. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan walaqad yasanal Quran fal mudzakir, dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, maksudnya adalah sahalna labduhu wa yassarna maknahu liman arada an liyatadzakkar liman aradahu. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran secara lafadznya, memudahkan secara maknanya bagi orang-orang yang mau. Jadi kata Allah, kami sudah mudahkan untuk menghafal Quran. Maka tidak heran jika ada anak kecil yang hafal Quran, Musa 4 tahun hafal Quran. Ya, ada yang naza, yang cacat hafal Quran. Terus di Mesir ada yang namanya Musa, nggak bisa melihat, hafal Quran. Bukan Musa, Muaz. Di Mesir ada Muaz, seorang anak yang buta, dia hafal Quran. Ketika ditanya oleh reporter, kalau kamu diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa, apa yang kau pinta? Yang Allah pasti ijabah doa itu. Kata Muaz apa? Aku ingin aku tetap dalam keadaan buta, karena dengan buta ini aku bisa hafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan buta ini, dengan hafalan Quran, aku bisa mengantarkanku, menyelamatkanku di akhirat nanti. Di saat orang tuaku itu sudah tidak bisa mengantarkanku di hari kiamat nanti. Luar biasa. Hafalan Quran sudah Allah mudahkan kepada siapapun. Anak kecil
orang dewasa, anak muda, orang buta, orang cacat, tapi Allah muliakan dengan Al-Quran. Allah siapkan mahkota untuk keluarganya bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka tugas kita adalah menghafal Al-Quran. Ya, adapun hasil hafal tidak hafal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada kita, Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah. Fa inna manjilaka fi akhir suratin taqruha. Karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir surat yang kamu baca, akhir ayat yang kamu baca. Jadi level surga kita pun ya bisa dibedakan dengan hafalan Quran kita. Mungkin bisa kita berusaha menghafal Quran walaupun sudah muda, sudah tua, ayo hafalin. Apa-apa. Mudah-mudahan dengan proses kita berjuang untuk menghafal walaupun sedikit yang bisa kita capai, Allah sebagai sebagai amal soleh yang menjadikan kita sederajat dengan para penghafal Quran, para nabi, para syuhada, para syedikin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ayo hafalin Quran. Intong sampai di zaman TK, di taman kanak-kanak, sampai aina teko, taman kolot-kolot, hafalan teh eta deui. Kulhu deui, kuliah deui. Kurang untuk berapa? Itu aja. Ayo tingkatkan. Insya Allah akan mudahkan jika kita punya keinginan. Yang keempat, yang terakhir, model dalam membaca Al-Quran itu adalah dengan cara tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Tadi yang ketiga tafwid disertai dengan izzikar, mengambil pelajaran, tazakur. Yang keempat adalah tadabbur. Jadi sebelumnya ada yang disebut dengan tafakkur. Kalau tafakkur itu memikirkan, idzikar mengambil pelajaran, tadakkur. Ada yang keempat ini, yang terakhir adalah tadabbur. Apa tadabbur itu? Adalah ta'ammulu ma'anihi, menghayati dan merenungkan setiap kandungan ayat, makna-maknanya, wa tabassuru bima fi, dan menghayati setiap apa yang ada padanya. Sampai-sampai dalam kitab disebutkan sampai fi akibatihi, merenungkan setiap kesudahan dari ayat ini, akibatnya, ya, efeknya, solusinya. Itu tadabbur. Bahasa dari kata-kata dubur. Dubur itu ujung sesuatu, namanya dubur. Jadi orang-orang yang tadabbur Al-Quran itu sampai ke ujung-ujung, sampai ke dedek-dedek nak cek Sunda. Makanya dalam Al-Quran surah Muhammad, surah An-Nisa, Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka sudah terkunci? Kata Allah, kenapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Allah menyatakan orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, merenungkan tiap per ayat Al-Quran, perkataannya, Allah sebutkan dia hatinya sudah terkunci. Makanya dengan kita belajar bahasa Arab, belajar i'rab Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, itu artinya kita sedang mentadabburi setiap makna dan makna Al-Quran, memahami Al-Quran sampai ke ujung-ujungnya, maka Al-Quran akan menjadi syifa'un, akan menjadi obat hati kita, akan menjadi mujizat yang bisa melemahkan kita semakin taat kepada Allah, yang bisa melemahkan hati kita agar ketika lemah hati kita, maka tergugahlah untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mujizat Al-Quran itu adalah dengan cara mentadabburi Al-Quran. Makanya banyak orang baca Al-Quran tapi maksiat jalan. Mungkin Al-Quran hanya sebatas di tenggorokan, belum sampai tadabbur yang masuk ke dalam hati kita. Makanya di sini tadabbur adalah ta'ammulu ma'anhi, memahami, menghayati tiap kandungan, merenungkan sampai dia bisa mampu memahami setiap kata per kata, makna per makna.
Tuh, tadabbur lebih dalam, menghayati, merenungkan sampai kesudahannya. Jadi yang namanya tadarus Al-Quran itu tidak sekedar membaca paheula-heula, tidak sekedar membaca paburu-buru, hatam, tidak sekedar seperti itu. Itu pun sama dalam makna tadarus, tapi ayo kita kembangkan tadarus lebih luas, sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dan kepada umatnya. Kita sebagai umatnya pun harus iktidak, mencontoh dan menteladan kepada Nabi Muhammad dengan cara yang pertama membaca, ya, membaca Al-Quran. Ayo kita perbaiki bacaan kita dengan mempelajari tahsin dan tajwid. Yang kedua, dengan cara tahfiz, menghafalkannya, baik dengan cara banyak membacanya berulang-ulang, memahaminya, atau dengan cara mendengarkannya sampai kita hafal. Yang disebut dengan mendengar itu tasmi'. Ya, istilah mendengarkan Al-Quran sampai apa namanya tasmi'. Menghafalkannya, tahfidz, menjaga. Atau dengan cara kita tilawah, tadabbur Al-Quran melalui setiap ilmu-ilmu Al-Quran, melalui ilmu tafsirnya, melalui tajwid, melalui ilmu Al-Qurannya, melalui bahasa Arab Al-Qurannya, i'rab Quran, bahasa Arab Quran, balaghah Quran, dan lain-lain. Semua itu tujuannya sama, agar kita menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia adalah orang yang akan bersama orang-orang mulia, malaikat yang mulia di akhirat nanti. Bahkan kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan ikhwati iman rahimakumullah, intinya bahwa yang namanya tadarus Al-Quran itu dimensinya sangat luas, modelnya sangat beragam, bukan sekedar membaca, tapi mari yang sudah membaca lanjutkan membacanya, tadarusnya sampai kita hatam, kalau perlu berulang-ulang. Tingkatkan dalam suatu tahajud hafalannya, kita amalkan, kita terapkan, kita murojaah kembali, dan terutama yang paling penting adalah memahami dan mengamalkannya. Ya, kata Imam Al-Ghazali, setiap orang, kulun nas halikun, setiap orang itu binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Ilal alimun wal alimun halikun, dan setiap orang yang berilmu akan binasa. Ilal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Wal amilun halikun, dan orang yang beramal pun akan binasa. Ilal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dikatakan Imam Al-Ghazali, setiap orang akan binasa, akan celaka, kecuali orang-orang yang berilmu Al-Quran. Orang yang berilmu Al-Quran akan binasa. Ilal amilun, kecuali orang yang beramal Al-Quran. Orang yang beramal Al-Quran pun binasa. Ilal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Jadi membaca melahirkan hafalan dan pemahaman untuk bisa diamalkan. Tidak mungkin orang bisa mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak memahaminya, dan tidak mungkin dia bisa memahaminya kalau tidak membaca Al-Quran. Dan ini adalah ruang dimensi, ruang lingkup dari yang namanya tadarus Al-Quran. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran, kamu adalah Rabbani, orang-orang yang Rabbani, jika kamu tu'alimun al-kitab, mempelajari Alkitab Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kamu selalu tadarus, meliputi qiraah, membacanya, tilawah, membaca sambil dipahami, tahfidz, menghafalnya, tadabbur, tafakkur, memikirkannya, idzikar, mengambil pelajaran, tadabbur, dan menghayati, merenungkan setiap ayat per ayat sampai ke ujungnya, sampai kepada inti kesudahan Al-Quran. Itulah yang dinamakan tadarus Al-Quran. Dan bila ada kata-kata darosa, terhapus sampai dipindahkan yang asalnya dalam mushaf sampai masuk kepada pikiran kita, hati kita, kita amalkan. Itu namanya tadarus. Semua dimensi tadarus sangat banyak, tapi yang paling tinggi adalah dengan cara tadabbur Al-Quran dan diamalkan dalam kehidupan sehari. Itulah tadarus hakikat yang paling pokok. Tapi walaupun kita mampunya membaca saja, ayo kita baca, rutinkan terus. Kita mampu membacanya lewat pelajaran lain,
lewat bahasa Arabnya dipelajari, itu lebih bagus. Kita belajar lagi kajian ulumul Qur'annya, bagus sekali. Balagohnya, sorobnya, sangat bagus sekali. Karena Al-Quran itu bagaikan lautan, yang lautan itu tidak akan mampu kita selami kalau kita tidak membawa alat yang banyak untuk menyelaminya. Ya, jadi kalau kita renang di permukaan Al-Quran, di permukaan laut, kita nggak punya banyak alat, nggak perlu banyak alat. Renang ke tengah laut harus punya alat yang lumayan. Tapi kalau renang ke dasar laut harus banyak alat yang kita bawa. Ya, oksigen, kapal selam kalau perlu. Nah, maksudnya apa? Al-Quran itu seperti laut. Semakin dalam kita menyelami laut, semakin banyak alat yang mesti kita bawa. Semakin dalam kita ingin memahami Al-Quran, semakin banyak alat yang mesti kita punya. Al-Quran itu indah kalau kita punya alatnya. Salah satu alatnya adalah dengan cara belajar semua ilmu Al-Quran yang sangat luas. Mungkin umur kita yang habis sebelum ilmu Al-Quran terkuasai oleh kita semua. Tapi sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Itu yang dinamakan tadarus Al-Quran. Demikian ilmu iman yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat, wabil untuk diri saya pribadi, dan semakin semangat untuk tadarus Al-Quran, memahami, menghayati, membaca, mengamalkan, menghafalkan. Walaupun tidak sesuai yang kita hafalkan, yang kita baca, yang kita harapkan, tapi usaha kita lah yang Allah nilai. Proses kita belajar, proses kita berjuang, itulah yang Allah catat sebagai suatu kesungguhan dari kita untuk tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan tersisa nanti menginjak malam, menginjak maghrib, menginjak adzan maghrib, yang terbayang dalam benak kita yang hanyalah makanan-makanan, menu-menu berbuka puasa. Tapi yang kita pikirkan adalah malam ini saya akan tadarus surat Anu, satu juz. Malam ini saya akan tadarus surat Anu, memahami surat Anu, memahami ayat ini, memahami ayat ini. Jadi rancang program kita di Ramadan yang masih tersisa, yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmatinya dengan memperbanyak tadarus, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan di list dari sekarang agenda apakah yang akan kita baca pada malam ini. Karena contoh dari malaikat Jibril, waktu-waktu yang paling ideal untuk mentadarus adalah waktu pada malam hari. Jadi kenapa harus malam hari? Salah satunya adalah agar kita bisa minum kalau kita capek, lebih bisa menghayati. Siang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, malam lebih bagus lagi untuk membaca dan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita agendakan untuk senantiasa tadarus Al-Quran. Kurangi nonton TV, kurangi nonton HP. Malam jadikan momentum untuk tadarus Al-Quran, berdekatan, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari tadarus Al-Quran. Begini dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kehilafan diri saya pribadi. Mohon maaf, demikian yang dapat disampaikan. Kalau kita ketemu lagi di episode yang akan datang Senin depan dalam kajian khusus ibadah bulan Ramadan. Tetap semangat, mudah-mudahan saum ibadahnya, segala amal ibadah di bulan Ramadan ini, wabil khusus saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kecil.